pengimbasan modul 1 calon guru penggerak ini tercatat sebagai amal baik dan memperoleh keberkahan. Hari ini saya ditugaskan untuk mengimbaskan apa yang saya dapat dalam proses 2 bulan kemarin, mempelajari atau membersamai Bapak Ibu. Harapannya suatu saat apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu. Sedikit pematik dari saya. Kalau kita lihat di bidang teknologi, perubahan itu jelas nyata gitu. Bagaimana kendaraan semula seperti apa, saat ini bagaimana kelihatannya. Kemudian di bidang informasi, telepon yang kita awali dari bentuknya seperti ini mungkin ada yang lebih kuno lagi. Sekarang kita bisa lihat kondisi perubahannya, yang namanya alat informasi itu bisa dibawa kemana-mana dan sangat fleksibel. Kemudian sedikit lagi, kalau kita lihat perubahan di bidang sosial, kita lihat anak-anak yang dulu bermain seperti itu sekarang berubah dengan IT-nya, yang jadi pertanyaan kita. Kalau dulu pendidikan diajar, ini gambar yang saya munculkan adalah gambar dari Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantoro, mengajar dengan sistem seperti itu pada saat itu. Kemudian kalau kita merefleksikan diri kita, apakah kita mengajar saat ini sudah berubah dari itu? Bisa Ibu kita share, Bu Eni? Saya minta pengalamannya, apakah dari sisi pendidikan, prosesnya, kalau zaman Ki Hajar Dewantoro masih mengajar dengan cara seperti itu, kalau sekarang bagaimana Bu Eni? Ini kita belajar bareng Ibu ya, kita mengkaca, tidak akan pernah ada perubahan pendidikan hakikinya kalau kita tidak sendiri merubahnya gitu. Ini share aja, saya sendiri juga masih dalam proses belajar. Terima kasih Bu Lani atas kesempatannya. Ini hanya sebatas tanggapan saya, atau mungkin apa yang saya tangkap. Kalau kita membandingkan proses pembelajaran zaman Ki Hajar Dewantoro dengan kita saat ini ya, tentunya memang sudah banyak perubahan-perubahan, baik itu dari tekniknya, mungkin dari hasilnya juga sudah ada perbedaan. Namun sebetulnya dari masing-masing masa itu memang ada kelebihan dan ada kekurangannya, banyak seperti itu. Tentunya karena di zaman Ki Hajar Dewantoro itu merupakan penanaman awal tentang proses pendidikan ya, pasti akan ada satu makna, ada satu cara yang memang ditanamkan di pendidikan itu yang tidak bisa tergeser oleh waktu. Tentunya di situ terkait dengan bahwa seorang pendidik itu adalah seorang pemimpin, yang dimana Ki Hajar Dewantoro di situ menanamkan dalam proses pendidikan itu ada semboyan atau apa, Ngarso Suntulodo Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, dan itu yang tidak bisa terlepas sampai saat ini. Dan menurut saya ketiga apa tadi semboyan atau mutu dalam pendidikan tadi, memang jika kita tetap terapkan sampai saat ini masih tetap sangat mendasar, dan itu merupakan relevan sampai saat ini. Dengan kondisi saat ini masih sangat relevan, dan itu merupakan dasar penanaman pendidikan lah ya itu. Atau adapun terkait dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, itu sebetulnya merupakan pengembangan dari dasar tersebut seharusnya gitu. Jadi menurut saya ya, meskipun kita di saat ini, di era sekarang ini, pendidikan
sudah kita lakukan sebagaimana sesuai dengan perkembangannya, tapi tetap dasarnya pada apa yang sudah ditanamkan di zaman Ki Hajar Dewantara. Artinya itu harusnya merupakan pengembangan dari sikap tersebut. Seorang pemimpin, artinya seorang pemimpin yaitu seorang pendidik tadi harus tetap berdasarkan pada apa yang sudah ditanamkan sebagai model awal atau dasar dari pelaksanaan pendidikan. Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Dalam arti konsep awal yang saya dapatkan itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, betul sekali. Dasar pendidikan itu adalah keteladanan. Dengan 3 semboyan itu, maka pendidikan itu akan berjalan sesuai dengan zaman dan kodrat anaknya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, gambar yang saya munculkan dalam pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang masih kita temukan dengan mengajar bahwa proses pendidikan itu dilakukan di mana guru menjadi senternya Bu. Masih ya Bu ya? Masih dilakukan dengan berbagai alasan, kondisi, kemudian anak dan sebagainya. Akhirnya kembali lagi ke muara bahwa dalam KBM itu guru menjadi pusatnya gitu. Dari ranah ini maka nanti akan muncul satu filosofi yang kita pahami sedikit. Kita kembali, kalau kita mau merubah model pembelajaran, maka kita akan terus berubah sesuai dengan zamannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara, 3 slogan itu tadi menjadi landasan kita. Kalau kita ingin melakukan perubahan, dedikasikan diri kita menjadi tauladan anak-anak. Kemudian di sini, ini pematik yang pertama Bu. Pematik yang pertama, mudah-mudahan dari pematik ini kita terpicu untuk merubah, bukan merubah paradigma pendidikan dasar yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara, tidak. Karena sampai saat ini 3 slogan itu masih bermanfaat, masih relevan, tidak tertelan oleh zaman. Tapi yang harus kita pahami, kita lihat di sini, ini pematik yang lain nanti akan saya munculkan. Nih, filosofi Ki Hajar Dewantara yang perlu digarisbawahi 3 poin besar. Pendidikan itu merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kebudayaan di sini analoginya adalah sifat kemanusiaan. Kebudayaan dimaksud ini analoginya adalah sifat kemanusiaan. Artinya yang ditumpukan sangat penting adalah karakter ya. Kemudian kedua, pendidikan itu adalah proses menuntun anak dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Kebahagiaan dan keselamatan yang digarisbawahi adalah cita-cita yang akan dicapai anak tersebut. Cita-cita yang akan dicapai anak tersebut. Sekali lagi, tugas kita menuntun Ibu. Kemudian dalam proses menuntun kita harus menyesuaikan dan harus mengakui kodrat anak tersebut yang memang sudah dibawa sejak lahir. Kemudian kita menyesuaikan kembali kondisi zaman saat ini. Karena masih termasuk saya, kadang-kadang masih kaku Ibu. Saya ngajar itu maunya anak saya sesuai dengan tujuan saya, padahal kodrat dia bukan di sana. Ini akhirnya membuat stres kita sendiri, membuat kita panik, karena kita sudah sedikit memaksakan kehendak kita ke anak-anak, sedangkan kemampuan anak-anak itu tidak sampai di sana gitu. Kemudian dalam proses pendidikan tersebut, guru itu hanya dapat tidak anggap sebagai petani. Tugasnya bukan, kalau memang kita nanamnya padi, jangan harap tumbuhnya jagung gitu. Itu menyalahi kodrat berarti. Karena anak kita kodratnya memang si padi, kenapa kita ngarepin jadi jagung gitu. Kemudian tugas kita hanya memelihara. Dari mana? Dari lingkungannya. Kemudian gimana dia supaya tumbuhnya subur, mungkin kita pupuk gitu. Kemudian dengan baik sesuai dengan kodratnya.
Ini yang menjadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diwujudkan dengan 3 semboyan tadi Bu Eni ya. Ing Arso Sung Tulodo, ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handara ini. Dari ini kemudian ini yang sampai hari ini saya bangga karena slogan ini masih dipakai di Sekolah Taman Siswa Yogyakarta Ibu, masih dipakai. Dia mencanangkan ajas ini, ajas Ki Hajar Dewantara, tapi masih terpakai sampai hari ini. Ajas ini dipakai. Pendidikan itu bebas dari segala ikatan. Jadi kita nggak bisa mengharapkan apa-apa gitu. Karena fungsi pendidik itu tadi menuntun. Kemudian dengan suci hati mendekati anak. Jangan pilih-pilih maksudnya. Kemudian tidak untuk memihak sesuatu hak. Jadi kalau memang kapasitas anak itu memang mampunya sekian, saya pernah sharing sama Bu Eni ya. Kita punya tujuan pembelajaran, itu tidak bisa dihindari. Karena kita mau melangkah, tujuan itu visi. Kalau saya guru IPA, visinya di IPA, mata materi ini yang visinya di materi ini. Harus punya tujuan. Kemudian dalam proses, anak itu misalnya 16 anak, kita ingin capaian itu tercapai, tapi yakinlah bahwa capaian yang dicapai anak itu tidak dalam waktu yang sama. Ini kendala. Kalau saya sendiri begini Bu Eni solusinya. Tujuan kita tetap tercapai, anak itu tetap dalam proses. Kalau misalnya Bu Eni punya tujuan, saya misalkan kasusnya saya gitu ya. Saya tujuannya anak-anak itu di materi energi listrik harus tuntas, gitu. Harus tuntas, karena memang tujuannya seperti itu. Kalaupun tidak tuntas, tetap yang kita lakukan kan remedi itu, tetap remedi. Kalau sampai 3 kali remedi sudah tidak, berarti kita harus bukan pasrah sih. Emang kondisinya tidak bisa dipaksakan. Akhirnya kita akan kembali. Ini loh standar minimal anak ini yang kita capai. Kalau saya seperti itu, dia tetap kayak kalau Bu Eni ada tagihan kan, tagihan itu yang lain hari pertama selesai, ini masih juga nggak selesai hari kedua, ini masih juga nggak selesai hari ketiga. Akhirnya apa? Ini yang dituntut perilaku kita menuntun itu tadi, melayani itu tadi. Sampai finishing, besok mau dapat nilai baru selesai, mungkin itu langkah terakhir kita. Muncul makanya Ibu ini dilematis, anak ini melunjak banget gitu. Tapi karena kita memposisikan diri kita sebagai apa tadi, pelayan itu tadi, akhirnya akan kembali ke fungsi kita menghamba itu tadi. Ibu ini kita akan menjadi pribadi yang memotivasi, karena kita tahu bahwa suksesnya anak-anak kita yang dahulu itu bukan karena IPA-nya yang bagus, tapi mungkin kita yang menjadi inspirasi dia, mungkin kita yang bisa memotivasi dia. Ini yang harus mungkin kita garis bawahi, betapa pentingnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ternyata dampaknya itu bukan pada saat proses kita itu, tapi setelah. Memang ngeselin sih Bu. Memang ini tadi saya katakan benar, harus sabar, dan kesabaran itu hanya dimiliki oleh orang tua Ibu. Saya yakin kesabaran itu hanya dimiliki oleh orang tua. Anak kita 2 karakternya beda-beda, anak kita 4 karakternya beda-beda. Sabar nggak kita ngadepi? Sabar. Mungkin ini yang harus kembali gitu. Apalagi dimunculkan untuk yang profil pelajar Pancasila. Profil ini ada di depan, Pak Hipni kayaknya ada di sana gitu ya, Bapak Kadis kita. Ini yang digadang-gadangkan saat ini. Di kurikulum prototype besok, karakter ini yang akan kita gali Ibu. Mungkin harapan saya Bapak Ibu yang ada di depan ini duluan lebih tahu karakter apa saja di sini. Ada mandiri, ada bernalar kritis, kebinekaan global. Kalau SMP 4 ini kebinekaan globalnya luar biasa karena kita heterogen sangat. Ada Padang, ada Jawa. Kalau secara
budaya. Begitu juga di kelas, kebinekaan global di kelas itu dalam proses perbedaan pendapat itu udah kebinekaan, Bu. Kemudian ada gotong royong. Saya selaku guru penggerak, visi yang saya bawa ini justru di gotong royongnya. Karena saya bermimpi kebun jahe kita itu menjadi unggulan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa gotong royong. Yakin saya nggak bisa dilakukan. Saya sangat bermimpi dengan kemudian mandiri, bernalar kritis. Ini yang agak sulit bernalar kritis untuk anak-anak kita, disuruh bertanya nggak bertanya, gitu ya. Tapi nanti kita coba, kita picu dengan kita dulu, Ibu. Nanti saya akan jelaskan setelah sesi ini ada yang materi tentang peran dan nilai guru yang seperti apa sih yang bisa menumbuhkan ini. Ini nggak akan pernah bisa tumbuh kalau yang di depannya sendiri tidak ada, tidak punya. Maka saya berharap Bapak Ibu, bukan saya bisa, tapi kalau misalnya Bapak Ibu minta, boleh yuk belajar tentang ini, yuk sama-sama, saya justru mau belajar, gitu loh. Saya welcome Ibu. Kemudian ini nilai dan peran guru. Kalau kita sudah masuk menggunakan kurikulum prototype, itu berarti kurikulum kita yang kita pakai adalah kurikulum sekolah penggerak. Otomatis guru yang di dalamnya adalah guru-guru yang penggerak, gitu loh. Mungkin saat ini saya yang ada di yang resmi ada di sekolahannya, gitu. Tapi semua yang menggunakan kurikulum itu mestinya sudah guru-guru penggerak. Kalau saya di Lokakarya Ibu, kan saya mewakili SMP 4. Saya katakan bahwa SMP 4 ini adalah guru-guru penggerak semua. Saya katakan begitu. Kenapa? Karena di sini ada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Nilai guru penggerak itu satu, harus mandiri. Harus bisa apa-apa sendiri. Gimana caranya? Belajar, Ibu. Belajar sendiri nggak bisa, bareng-bareng Ibu. Pasti bisa mandiri. Kemudian reflektif. Reflektif ini setiap hari mengintrospeksi. Oh iya, kok dia itu kalau ngajar diem aja? Gimana solusinya? Saya termasuk kemarin bulan November terkendala. PTM dengan waktu sekian menit, kewalahan saya ngejar target. Apa yang saya lakukan? Saya akhirnya semi. Darinya asinkron, PTM-nya jalan, gitu. Solusi loh. Ini harus seperti itu. Kemudian kolaboratif. Ini yang kita lakukan hari ini kolaboratif, Ibu. Kerjasama. Satukan informasi. Kolaboratif ini bisa dilakukan di NGMP bisa, NGMP sekolah bisa, NGMP kabupaten juga bisa, gitu. Kemudian inovatif, Bu, ini yang saya harus garis bawahi. Kadang-kala kalau udah bicara inovatif kita takut duluan. Kenapa? Karena akan bicara tentang kekinian, ide baru. Padahal yang namanya inovatif itu nggak harus begitu. Inovatif itu pada saat Bapak Ibu melakukan perubahan dari yang dulu ke sekarang, udah inovatif. Jangan takut. Saya dulu kan enggak lah, saya nggak masuk ke inovatif. Padahal inovatif nggak harus seperti itu. Syukur kalau bisa kekinian. Seperti yang saya katakan tadi, saya ngajar dengan PTM, kewalahan untuk mencapai tadi. Saya lakukan dengan daring asinkron. Sudah inovatif? Sudah. Sudah inovatif itu. Kemudian berpihak pada anak. Ini yang akhirnya kita kembali lagi. Pada saat kita bicara berpihak pada anak, berarti kita memposisikan sebagai penuntun itu tadi, orang tua itu tadi. Saya yakin Bapak Ibu, anak itu salah yang anak sedulan. Karena kita selalu berpihak sama anak. Yang tahu anak kita sayang, gitu. Yang tahu anak kita gitu. Akhirnya kita punya kecenderungan untuk berpihak. Itu pun harus dilakukan oleh seorang guru penggerak. Ini saya mulai Ibu, dari asinkron ini sampai
ngajar materi, saya mulai dari anak. Anak-anak, besok kita belajar materi ini, saya kasih poster. Coba kamu tanyakan apa yang ingin kamu ketahui dari materi ini. Begitu lihat gambar cakep gitu, ada angka-angka nggak disenggol sama dia. Kenapa? Ilfil sama matematika. Apa saya paksa? Enggak. Besok masuk kelas, saya ngajar dari pertanyaan itu, Ibu. Ternyata apa yang mau saya tuju sama dengan apa yang anak mau. Tapi mulainya dari anak, lebih connecting, lebih cepat nyambung daripada kita materi ini. Karena memang mau dia belajar itu. Biasanya mau kita belajar ini gitu. Sampaikan ke anak. Angel. Menurut pendapat saya, untuk kesepakatan kelas itu untuk yang peraturan itu yang A, kemudian untuk kesepakatan kelas yang B itu keyakinan. Begitu Bu Leni. Iya, Bu Leni sama. Yang lain gimana? Sama. Iya, iya. Iya Ibu. Jadi antara keyakinan dengan peraturan itu bedanya. Kalau peraturan itu eksekusi bentuknya, real. Tapi kalau yang keyakinan itu abstrak. Siapa yang bisa mengukur, menghormati? Kemudian peduli sesama kawan itu nggak bisa terukur gitu. Jadi dimulai. Peraturan itu akan berjalan dengan baik apabila dimulai dari sebuah keyakinan. Karena sampai hari ini saya merasa anak kita itu mentaati peraturan masih ada. Misalnya masker aja. Saya kalau pakai masker di kelas, kalau misalnya saya mau izin, kalau mereka tidak mengizinkan saya nggak akan turun gitu. Karena memang itu udah kesepakatan kita. Tapi ada anak-anak yang memang keyakinannya kurang. Kenapa? Masker kayak itu kan keyakinannya untuk menyelamatkan kita. Tapi anak-anak nggak dapat keyakinan itu, dia hanya tahu peraturannya pakai masker gitu. Maka pada saat mungkin ibu nanti yang wali kelas boleh mulai mengkancah buat kesepakatan kelas berkaitan dengan peraturan kelas dan keyakinan kelas itu tadi. Nanti dibopong ibu ke OSIS, dikancah bareng. Mungkin peraturan kelas A sama kelas B beda. Karena dia pun nanti membuat hukuman, nanti ada materi tentang apa beda hukuman dengan sanksi. Hati-hati, beda kalimat tipis maknanya gitu. Tapi ternyata efeknya beda banget. Efeknya beda banget. Setiap peraturan itu biasanya kan ada hukumannya. Ternyata dalam konteks yang benar jangan hukuman tapi sanksi. Gimana cara membuat sanksi itu? Gitu. Kita cenderung sanksi itu sama dengan hukuman. Saya kemarin sedih banget. Bukan apa-apa sih. Jiwa miskin saya menangis gitu. Begitu anak pakai pakai sepatunya melaur keabu-abuan, kemudian langsung copot di depan banyak anak gitu. Jiwa miskin saya nangis ibu. Karena saya dulu pernah SD nggak pakai sepatu gitu, karena kemiskinan itu tadi. Itu hukuman. Karena antara sepatu blawur dengan apa yang dilakukan tidak ada korelasinya. Yang namanya sanksi itu antara pelanggaran sama sanksi itu ada korelasinya. Contoh, saya guru olahraga. Anak terlambat pas kegiatan di lapangan, saya suruh lari. Sanksi itu ibu. Karena ada hubungannya dengan kegiatan. Atau saya sedang ngajar materi reproduksi tumbuhan, anak terlambat, saya suruh besok bawa bibit, itu bukan hukuman, masih ada hubungannya dengan materi yang saya sampaikan gitu. Kayak di sini seperti ini, ibu bisa lihat apa beda hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu cenderung dipaksakan. Kemudian konsep diri yang buruk gitu. Satu yang perlu diingat, pada saat kita melakukan hukuman, biasanya anak itu mengingat dengan baik kita sampai dia dewasa nanti. Yang diingat jeleknya ibu.
Bukan bagusnya kita memang masih punya waktu, Bu Eni berapa tahun lagi, Bu Kris, yuk dengan sisa pengabdian kita lakukan ini. Kalaupun kita dikenang anak, kenang kita sebagai guru yang baik dengan kesan-kesan yang baik. Bukan, tadi catatan saya, bukan berarti tidak boleh marah Ibu, boleh, tapi yang nggak boleh marah-marah. Boleh marah. Kalau ini pada saat anak melakukan pelanggaran, kita berfungsi sebagai kontrol. Saya beberapa kali nemukan masker karena saya sangat krusial saat ini. Pelanggaran-pelanggaran yang krusial menurut saya adalah masker. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kesehatan kita. Kemudian kawan-kawan guru kita yang usianya sudah di atas 5 tahun berisiko tinggi untuk terpapar itu. Maka saya katakan, kenapa Bu Eni ambil itu? Ini sempat saya presentasikan Ibu di Google Meet dengan kawan-kawan sekabupaten. Kenapa nggak ngambil yang lain? Nggak pakai dasi, nggak pakai baju dikeluarin gitu. Saya masih bisa handle itu. Tapi pada saat pandemi ini saya katakan ini yang krusial, tidak bisa ditawar. Kemudian kontrol saya sebagai apa? Kita di sini bisa menjadi kontrol sebagai penghukum. Biasanya langsung diberi hukuman. Ya. Kemudian bisa membuat rasa bersalah. Anak begitu melihat kita, iya Bu, maaf gitu. Padahal belum ngomong kita. Pada saat seperti itu berarti kontrol kita sebagai pembuat anak merasa salah. Kemudian sebagai teman. Kalau teman itu biasanya yang seperti saya videokan kemarin, saya mau posisikan diri sebagai teman dan sebagai manajer. Kalau sebagai teman, saya akan memberikan solusi. Nah, karena kamu memang nggak pakai masker, saya kasih masker ya. Itu berarti posisikan kita sebagai teman kepada anak. Kemudian sebagai pemantau. Pemantau ini saya selalu mencatat, oh hari ini si A, hari ini si B, atau besoknya si A lagi. Ini kita laporkan ke Satgas COVID-19 SMP. Berarti fungsi saya sebagai pemantau. Tapi kalau saya langsung memberikan solusi gitu, saya mungkin bisa sebagai teman. Yang paling penting di sini adalah fungsi kontrol kita sebagai manajer. Kalau kontrol kita sebagai manajer itu kita mengingatkan anak, kemudian kembali, kamu yakin nggak sih pakai masker itu, gitu. Kita tanyakan dulu alasannya. Yang perlu kita ketahui setiap pelanggaran itu memposisikan kita sebagai kontrol, kita harus tahu kenapa dia seperti itu. Ya. Ada anak, kalau kita sering hari Jumat ada anak pakai baju pramuka gitu ya, padahal udah kesepakatan. Kita harus cari tahu kenapa dia pakai baju pramuka loh. Dan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan seperti ini, menempatkan anak dalam posisi memanusiakan anak, memang cenderung nggak ada batasan Ibu antara murid sama guru itu enggak. Hai dia. Tapi justru dari cara-cara itu kita membangkitkan motivasi anak untuk belajar. Saya di kelas ada satu yang saya sepakati di 9192, kalau Ibu ngajar di sana boleh tanya, kita sepakat dalam proses belajar tidak ada kesalahan. Saya sepakat itu. Anak banyak mau menjawab dan mau bertanya. Karena tidak ada konsep salah gitu. Jadi kalau koreksi gimana Ibu? Ibu kan melurusin, bukan nyalahin. Rupanya anak itu mau disanjung sedikit, gitu. Walaupun dielus, karena memang prinsip anak seperti itu. Artinya apa Ibu? Harus jebeberin ya, manjangin, sabar gitu. Tadi kembali lagi, layani anak itu seperti kamu melayani anakmu. Selesai urusan, yakin. Jadi saya kira untuk peraturan hukuman dan sanksi tadi hati-hati dalam membuatnya. Kalau ingin membuat hukuman sudah tidak relevan saat ini Ibu, karena akan menghasilkan kecewaan, kemudian meninggalkan kesan buruk terhadap kita gitu ya. Apa yang kita lakukan adalah membuat sanksi. Harus ada sanksi iya. Tapi cara membuat sanksi itu apa? Pada saat Ibu membuat peraturan, cari yang ada korelasinya. Ada korelasinya, ada hubungannya, sehingga mereka menyadari bahwa sanksi yang diberikan memang sesuai dengan pelanggarannya. Jangan terlambat masuk kelas, suruh hormat bendera Ibu. Gak ada hubungannya. Kecuali dia terlambat pas upacara.
ada hubungannya. Jadi mengaku, oh iya saya hormat bendera, orang tadi saya nggak hormat gitu. Ini rimo. Ya. Kemudian sedikit sebelum saya akhiri, ada sedikit yang ini Bu yang menarik. Saya sebenarnya ini saya jadikan pematik tadinya. Prototype itu jamnya seperti ini Bu Salama. Pilihan ada seni musik dan prakarya masing-masing 1 jam. Kalaupun nanti Juli kita eksekusi, itu hanya kelas 7 aja Bu Salama, kelas 8 dan 9 tidak. Ini yang mau tidak mau. Kurikulum ini sebenarnya dilakukan untuk sekolah penggerak Ibu. Ibu, terima kasih. Sebelum saya akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan peraturan, kemudian apa tadi, sanksi berkaitan dengan ini. Harapan saya setelah ini kita mulai deh, kalau masuk kelas kita buat kesepakatan kelas dulu sebelum KBM, supaya nyaman di kita Bu. Saya sudah praktek untuk kelas-kelas yang saya pegang dulu gitu. Makanya saya katakan dengan kawan-kawan, mungkin tidak sekali ini Bapak Ibu saya minta bantuannya untuk sosialisasi, karena setiap apa yang saya dapat itu saya imbaskan. Harapannya ilmu itu hanya tidak berhenti di saya, kawan-kawan semua bisa berkembang bareng. Karena tujuan kita tadi bergerak dengan hati, perbaiki pendidikan. Kita kalau orang sudah bergerak dengan hati ini hanya orang tua yang bisa melakukan ini. Yakin hanya orang tua. Kalau kita memposisikan sebagai guru dan ASN, nggak akan. Mungkin filosofi Ki Hajar Dewantoro ini dimunculkan kembali karena mereka pengalaman pribadi beliau yang benar-benar mengusik kemirisan karakter anak bangsa kita saat ini. Gitu. Moga Ibu, sebelum saya akhiri, jika ada yang ingin dikuatkan bareng-bareng bersama saya, monggo. Ada Bu Emi? Terima kasih untuk kesekian kalinya. Jadi penguatannya intinya memang kita ini perlu pencerahan yang pertama. Yang kedua perlu memandu semangat kembali. Gitu. Kalau dulu di zaman K13 awal-awalnya kita juga sama seperti ini, seperti saat ini, bingung dan bingung. Tapi lama-lama ya kita sudah mencoba kemudian menerapkan ketika kita sudah dalam posisi hampir enak, kita kembali lagi ke sesuatu yang baru lagi. Tetapi sebetulnya kalau diamati dari awal juga sebetulnya dasarnya itu masih sama sebetulnya. Hanya mungkin kita perlu lagi kembali ke fitrah tadi, fitrah sebagai seorang pendidik ya. Yang itu yang harus kita kembalikan, karena seiring berjalannya waktu kadang-kadang kemudian kita menjadi lupa gitu. Nah jadi penguatannya ya kita memang butuh semangat. Bu Leni kemudian perlu pencerahan, perlu masukan-masukan dari ya terutama Bu Leni lah yang artinya sudah mengenal lebih dulu dibandingkan kita. Artinya ya kita ini boleh dianggap buta gitu, belum tahu apa-apa. Jadi setelah menyimak dari awal sampai akhir tadi ternyata ya masukannya memang ya sangat bagus lah. Artinya untuk ke depan memang kita perlu berupaya untuk menjadi seperti apa sih guru yang baik itu. Dan intinya ya seperti yang dikatakan Bu Leni bahwa kita harus bisa menjadi orang tua yang penuh dengan kesabaran. Dan untuk menciptakan anak yang mandiri itu memang PR besar dan berat yang harus kita upayakan dengan modal sabar itu tadi. Dan terima kasih tentunya ke Bu Leni. Artinya setelah saya mengikuti hari ini, setidaknya semangat itu terpatik kembali. Ya mudah-mudahan semakin nanti banyak ilmu yang disampaikan, yang ditularkan, ya kita semakin bersemangat lagi. Terima kasih Bu Nur, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, salam
tanpa mengingatkan kembali ya. Harapan saya yang bagus ini nanti mungkin Bu Leni pembebasan lebih banyak lagi gitu, atau mungkin ke seluruh guru lah ya. Harapan saya seperti itu. Saya yakin guru-guru itu mungkin ada yang sudah tahu tetapi hanya untuk sendiri gitu ya, mungkin belum tahu tetapi gak mau belajar atau gimana, pasti banyak berbagai macam. Jadi ada yang mengetik lah, yuk gimana, mungkin yang sudah tahu, yang belum tahu mengasih tahu atau mengasih informasi, tapi yang sudah tahu tetapi untuk hanya sendiri berarti kebersamaannya gitu ya. Jadi harapan saya sangat berani sebagai penggerak, kemudian sangat besar harapan ke Bu Leni, yuk kita sama-sama bergerak ya. Bu Leni juga sebagai petugas untuk menggerakkan, kita juga sangat berharap sekali ilmu yang dari Bu Leni itu kita sampai ke kita gitu ya, sampai kita dan kita semuanya bergerak. Kita semuanya mendukung dan tugasnya Bu Leni, kami mendukung semua. Kapanpun Bu Leni butuh, misalnya kita hari ini ayo gitu ya, ayo misalnya apa yang saya Bu Leni misalnya hari ini kita ngikut gitu ya. Jadi Bu Leni yang di depan, kami bersyukur sekali kalau kita ada guru penggerak ya, yuk kita gerakkan semua guru kita ya. Sebetulnya sudah jadi guru penggerak semua, tapi kebiasaannya kalau udah lama melempem terus males lagi gitu loh Bu Leni ya. Kalau saling bergandengan tangan, gotong royong seperti tadi, mudah-mudahan yang sudah lemah mungkin sudah diterangkat lagi, yang masih ini langsung semangat lagi gitu. Itu ya Bu Leni ya. Jadi harapan saya nanti kalau pembebasan berikutnya lebih banyak lagi lah ya. Mungkin sama Bu Waka ini, Bu Waka nanti misalnya Bu Leni mau membebaskan, saya mohon yang banyak gitu, sehingga guru yang tahu nggak hanya beberapa ada, tetapi lebih banyak gitu ya Bu Wakur ya. Oke, terima kasih Bu Leni. Mungkin harapan saya seperti itu, mudah nanti bisa terrealisasi ya, masih terlaksana lah ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali nambah ya, ya boleh. Walaupun tentang ini tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya, bisa ngomong di depan. Sampai mati ya? Mati boleh. Boleh berdiri atau bisa ngomong di depan. Bisa ngomong di depan. Bisa panjang kok. Iya. Maksudnya huruf itu bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan, walaupun sebenarnya saya mengikutinya hanya sebagian-sebagian, tapi minimal saya sudah bisa menangkap. Ada satu hal yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama sehubungan dengan apa tadi itu azas ya, apa namanya? Oh iya, yang sehubungan dengan kurikulum prototipe yang akan mungkin mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan ya di awal 2000 tahun pelajaran 2023. Kemudian ada yang menarik bagi saya, sekalipun apa yang dikatakan Bu Leni itu tepat, bahwa guru itu sebenarnya intinya digugu dan ditiru, baik berat perilaku maupun apa saja. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa semuanya itu ternyata penerapannya terhadap tentang budaya ya, sikap, karakter. Ada satu yang mau saya sampaikan, mungkin ini sebuah apa namanya kisah lama yang mungkin bisa dibandingkan dengan kisah sekarang, yang mungkin sebenarnya tidak tepat, tetapi ini perlu juga kita ingat, seperti yang bapak atau ibu guru dulu yang dilakukan bapak ibu guru kita dulu. Kalau sekarang tidak ada hukuman, mungkin boleh sanksi, lebih dekat dengan sanksi. Kalau saya dulu mengalaminya hukuman yang tidak relevan. Contoh, saya tidak membuat PR trigonometri karena trigonometri itu cukup bagi saya, nggak ngerti sin, cos, dan seterusnya. Saya suruh ngangkat kaki dari pagi sampai
siang. Saya SMA loh, gadis masih tumbuh di situ, ada teman lawan jenis saya yang mungkin ada yang naksir ya, ketua OSIS. Dan maaf ngomong, saya dari keluarga miskin juga, yang saya tidak bisa membeli buku paket sehingga saya terlambat. Biasanya si ketua OSIS itu pasti ngasih tuh nih contekannya, tapi nggak bisa. Nah, tapi bagi saya justru itu buat saya malu, buat saya jerah, buat saya ya sampai hari ini kebetulan guru-gurunya itu jadi saudara saya, jadi saya hormat banget sama beliau. Ternyata hukuman itu bagi saya nyambuk. Besok gimana caranya supaya saya tidak angkat kaki sampai siang. Sudah satu. Yang kedua, kalau saya tidak bisa masuk ke depan untuk membuat segitiga, kemudian ada melingkar gitu, saya pun dikasih jangka, didatangi dengan jangka. Mana yang nggak bisa gitu, itu pun bagi saya cambuk. Oh kalau gitu enggak, besok jangan ada jangka di depan saya. Nah, ini kebalikannya dengan yang sekarang. Guru melayani, guru menuntun, guru seperti orang tua di rumah. Tetapi maaf, tadi yang disampaikan Bu Nur Hayati, memang harusnya sosialisasi ini jangan hanya segini. Banyak guru seperti rapat kemarin sehingga oh iya ya, kalau gitu saya, termasuk saya, nggak pas ya. Ada marah-marah, ada marah-marah. Maunya marah. Tadi kan ada marah-marah. Kalau marah-marah itu kayaknya bertubi-tubi, ya. Kalau marah saja berarti sesuai dengan apa kekurangannya, apa kesalahannya, apa itu. Nah terus ini mau saya kalau saya putarkan gitu bahwa dulu pun ternyata maaf orang-orang yang dulu dari SMA sampai yang hukumannya begitu hebat-hebat, sekarang jadi orang hebat-hebat. Artinya berlaku, tetapi berjalannya waktu, berjalannya zaman menghadapi sikap anak yang demikian, kita harus sebagai guru seperti orang tua. Ya saya setuju. Nah itu pengalaman mungkin yang bisa oh ya untuk mengingat-ingat, bener nggak sih ketika kita dikerasi sama guru kita dendam? Alhamdulillah enggak. Terus maaf, ketika saya pernah jadi guru selama kurang lebih 18 tahun di Semea Karya Bakti, itu kemarin juga saya rasakan ketika saya memberikan hukuman yang mungkin tidak sama dengan guru matematika, mereka antusias bahwa dengan kata-kata ibu, dengan kalimat ibu, dengan hukuman ibu, saya jadi orang. Yang kedua. Terus yang ketiga di SMA persiapan Suparjo juga demikian. Jadi memang mungkin tidak pas antara dulu dengan sekarang. Jadi kita harus mengikuti. Nah, kemudian lagi layaknya kita sebagai guru memang tadi di awal duduk dan dituruh ya. Tapi mungkin karakter guru itu kan beda-beda ya. Ada yang kayak misalnya saya keras terus gak bisa lembut ya. Ini mungkin dengan pertemuan ini insya Allah saya sangat setuju dan mudah-mudahan ini bisa ditularkan. Terima kasih Bu Reni, itu mungkin sebagai ulas-ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatmayali. Ya, kembali lagi sedikit mengingatkan apa yang dicanangkan dengan perubahan paradigma hukuman dengan sanksi. Saya dulu saya di SMP malah itu. Saya bisa matematika itu karena saya takut dihukum, bukan karena saya mau bisa. Bahkan yang buat saya duduk di sini bukan karena matematika saya bagus, saya bisa masuk A1 itu karena nilai matematika saya di atas rata-rata. Bukan bisanya matematika itu karena saya takut dihukum. Jadi paradigma ini yang harus kita geser. Dia bisa karena memang keinginan dia, gitu loh. Kemudian yang dikhawatirkan, kenapa paradigma ini dirubah? Berdasarkan observasi, perilaku guru lama itu ternyata diwariskan turun-menurun.
Jadi kayak aja balas dendam Ibu. Ini yang harus diputus gitu. Alhamdulillah kalau ketemu pribadi yang seperti Bu Farma Eli, ditekan dengan hukuman, dia termotivasi. Termotivasinya karena nggak mau dihukum kan, bukan karena dia mau belajar itu gitu. Kemudian tidak menimbulkan dendam. Kenapa ini dirubah? Ini sudah diobservasi Ibu, maka harus dirubah. Karena itu diwariskan terus menerus. Dan tidak sesuai lagi dengan kodrat zaman anak sekarang. Kita ngomong 1, anak ngomong 10 sekarang. Kalau dulu kita melipir. Ini yang harus dirubah. Mau tidak mau, pelan-pelan. Kita berevolusi ya, Bu, bukan revolusi. Pendidikan ini belum tentu, perubahan ini 4 tahun ke depan belum tentu kelar. Jangan-jangan sudah berubah kurikulum. Tapi terobosan-terobosan yang harus dilakukan sehingga bisa memutuskan pewarisan yang tidak layak untuk diwariskan. Intinya ke sana. Prototype itu kembali lagi Ibu bukan kurikulum baru, bukan. Dia hanya mulihin karena kemarin 2 tahun kita sakit. Gimana caranya mulihin kondisi itu? Maka dimunculkanlah ini. Dan ini sudah berjalan di 580 sekolah penggerak seluruh Indonesia. Prengsewu ini kebetulan SMP 4 tidak masuk ke sekolah penggerak. Tapi tidak menutup kemungkinan uji coba kurikulum ini kita kenal. Karena kebiasaan SMP 4 itu gurunya siap-siap gitu kata Dinas Yogyakarta. Dari dulu begitu. Kurikulum pertama 13 kita jadi uji coba. Ini prototipe sepertinya. Alhamdulillah doa Bapak Ibu yang membuat saya diberi kesempatan untuk belajar lebih dahulu sehingga bisa sharing seperti ini. Kalau memang kebutuhannya seperti itu saya siap Ibu. Semakin banyak sebenarnya semakin baik. Saya ngumpul tadinya hanya MGMP IPA aja Ibu. Saya coba MGMP IPA kayaknya 5 orang gitu. Tapi alhamdulillah Bu Eni jamnya kosong, Bu Farma Eli kosong, Bu Dwi kosong, Bu Salma kosong. Yuk bantu saya gitu. Semakin banyak orang berarti semakin banyak yang sudah tahu. Ini nanti tugasnya Bu Eni mungkin di MGMP mata pelajaran bahasa Indonesia bisa Bu Farma Eli di MGMP IPS-nya bisa jalan, Bu Salama di MGMP seni budayanya bisa jalan juga. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas dukungannya dan tidak berhenti di sini. Jangan bosan-bosan kalau suatu saat saya minta langkah kaki Ibu berkumpul kembali dengan saya. Karena tugas saya memang seperti ini untuk berkolaborasi terus-menerus sehingga tujuan pendidikan nasional minimal bisa kita wujudkan walaupun sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih Ibu.